Kita mulai dengan sebuah pantun. Bulan madu bersama istri, anak titip ke mertua. Apa kabar Bapak Ibu pagi ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari menarik pukat, dapat banyak ikan tenggiri. Kalau salam belum juga dijawab dengan semangat, mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita insyaallah pada hari ini sebagai para mujahid mujahidah di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Semoga kehadiran kita pada pagi yang berbahagia ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah, dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda, pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Ibu jajaran petinggi di Dinas Provinsi Sumatera Barat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di Masjid Baitul Talibin ini, Bapak Ibu para guru yang hadir lewat via online Zoom se-Sumatera Barat yang saya ta'zimi. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita pada pagi ini insyaallah adalah amal ibadah. Setiap detik yang kita lalui bernilai pahala. Oleh karena itu, mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Sehat semua ya? Sehat Pak, Bu? Dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ini yang terakhir kita hadir di sini. Karena kita tidak tahu. Ada saudara kami pagi masih ke dinas, salah satu dinas di salah satu kabupaten, sampai siang beliau masih cerah ceria, sampai di rumah kepalanya sakit, menjelang asar sudah tidak ada lagi. Jadi menjelang siang masih cerah ceria, balik ke rumah, sampai di rumah kepalanya sakit, menjelang asar sudah tidak ada lagi.
Kita tidak tahu, bisa jadi ustadznya habis ini udah tidak ada lagi. Jadi tidak tahu kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mencoba membaca sebuah surat yang kita insya Allah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin, demi pohon tin. Wazzaitun, demi pohon zaitun. Waturi sinin, demi bukit Tursina. Wahadal baladil amin, demi negeri yang aman, yakni Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Ada ulama menafsirkan tidak hanya diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, tapi juga untuk menjadi makhluk terbaik. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian akan dikembalikan ke dalam bentuk yang sehina-hinanya, seburuk-buruknya makhluk. Illal ladzina amanu wa amilus solihah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka surat ini menjadi salah satu yang memotivasi kita untuk hijrah, untuk melakukan hijrah dalam hidup ini. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Erwin tadi, menjadikan hijrah sebagai momentum perubahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Jadi Bapak Ibu, Allah mengatakan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ard, dijadikannya bumi ini oleh Allah muragaman katsira wa sa'ah, lapang, luas, dan rezeki yang banyak. Jadi dunia ini ada dua perspektifnya. Ada orang mengatakan sampai dia, kalau kita hidup miskin, jangankan saudara, jangankan teman ustadz, dun sanak pun lari. Sempit dunia ini, sehingga tak ubahnya kita seperti katak dalam tempurung, merasa dunia ini sempit. Yang kedua, tafsir yang kedua adalah dunia ini luas. Ketika katak sudah keluar dari menuju ke lubang tempurungnya itu, dia lihat dunia ini luas. Nah, Allah menegaskan kepada kita dunia itu luas. Di balik luasnya dunia itu juga terhampar rezeki yang luas. Nah, inilah yang akan kita bahas. Kenapa kita mesti hijrah? Bapak Ibu, banyak ulama mengatakan hijrah itu bahkan wajib. Kita wajib hijrah. Wajib hijrah. Tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu hijrah. Hijrah itu secara harfiah artinya berpindah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu tafsir dari hijrah yang kita temukan di dalam banyak buku.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, hijrah itu mengandung dua esensi. Ini yang penting. Ini hakikat dari hijrah. Esensi yang pertama dari hijrah itu adalah penyelamatan akidah. Penyelamatan akidah. Karena akidah ini yang paling berharga dari diri kita, Bapak Ibu. Ibu-ibu punya muka yang bagus, muka yang putih berseri. Bahkan ada paket kecantikan itu, Pak Bu. Ketika saya masih di Semarang, ada salah seorang mahasiswa KKN, paketnya itu paket pembersih itu, Bu, harganya 1,5 juta, Bu. Masya Allah, 1,5 juta. Mulai dari krim pembersihnya, kemudian bedaknya, alis matanya ini segala macam nih. Cuma untuk muka 1,5 juta. Kalau saya nyerah saya, Bu. Dan saya bersyukur dapat istri cukup berwudu, mukanya sudah berseri, dan saya sudah merasa bahagia. 1,5 juta. Tahu enggak Pak Bu? Biaya perawatan badan yang begitu mahal, ternyata Pak Bu, ketika ruh sudah keluar dari badan ini, tak ada lagi nilainya. Hanya cacing yang bisa menghargainya. Ada di kampung saya ibu-ibu yang sakit hanya ujung jarinya, Bu. Sudah kemana-mana berobat, menghabiskan biaya puluhan juta, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia meninggal. Hanya ujung jari. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berharga dari kita ini bukan fisik kita. Bahkan suami yang mengatakan, I love you my darling, ayang bebek, cintaku padamu selama-lamanya. Ketika kita sudah menjadi bangkai, masih mau ndak dia memeluk kita, mencium kita, sekamar dengan ibu? Istri saya ndak usah dikuburkan, biar saya saja dikuburkan di kamar ini saja. Contohnya, biar saya selalu bisa melihat istri saya ketika saya tidur. Sayang, apa kabar engkau di sana? Ada enggak, Bu? Enggak ada suami macam itu, Bu. Enggak ada, termasuk saya. Iya. Karena kita meyakini bahwa badan kita ini enggak ada nilainya. Ketika kita sudah meninggal, badan ini pun seperti kita ganti pakaian, Bu. Tak ada nilainya. Lalu yang bernilai itu apa? Akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah esensi pertama dari hijrah. Rasulullah berpindah dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci dari jannah, dari surga. Surga itu kuncinya la ilaha illallah. Apa buktinya, Ustaz? Di dalam sebuah kisah yang sangat masyhur, ada salah seorang sahabat yang bernama Usairim, Bapak. Usairim ini, Bapak-bapak, Ibu, tidak pernah sholat 1 rakaat pun, tapi dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah sholat. Jangan bayangkan pula Usairim pernah ikut pengajian Nabi, majelis Nabi. Tidak pernah. Sedekah tidak pernah. Puasa apalagi. Sebelumnya dia itu suka bermaksiat, main perempuan, judi, mabuk. Tapi kok bisa seorang Usairim dapat jaminan masuk surga? Jadi Bapak Ibu sekalian, Usairim ini berasal dari Bani Abdul Ashhadi. Jadi kabilah dia ini, orang-orang yang sesuku dengan dia ini, itu semuanya sudah masuk Islam yang laki-laki. Sehingga dia itu bingung mencari kawan untuk maksiat.
nanti malam mau bergadang tapi tidak ada kawan. Datang ke rumah sini, mana fulan suamimu? Suami saya bersama Rasulullah. Mana anakmu, Bu? Anak saya lagi ngaji sama Rasulullah. Sehingga dia stres dia. Tidak ada kawan untuk maksiat. Sekarang kita banyak kawan untuk maksiat. Tidak perlu diundang pun datang dia. Ayo dugem. Usairim ini nyari teman untuk berbuat dosa tidak ada. Stres dia. Mau gangguin budak perempuan orang sendirian tidak berani karena tidak ada teman. Usairim. Sehingga Bapak Ibu, ketika itu Rasulullah SAW beserta kaum muslimin yang laki-laki berangkat perang Uhud. Sehingga malamnya Usairim sendirian, kesepian. Kawan-kawannya sudah berangkat perang semua. Dia berpikir, kok bisa ya orang bersama Rasulullah, semuanya berangkat bersama Rasulullah, dia jangankan harta, nyawanya pun diberikan dalam rangka menegakkan la ilaha illallah. Kok bisa ya? Sehingga Bapak Ibu, paginya diasahnya pedangnya, diasahnya segala kebutuhan untuk perang, dia pun berangkat perang. Masih dalam keadaan musyrik, menyembah Lata dan Uzza. Sesampailah di camp kaum muslimin, ya kan perperangan itu hendak dimulai, dicegat sama kaum-kaum sesukunya, laki-laki sukunya. Ngapain kamu kesini, Usairim? Dia berkata, saya mau bergabung bersama kalian. Kalau untuk maksiat jangan. Kami di sini untuk meraih ridho Allah. Kalau untuk maksiat pulanglah kamu. Saya sebenarnya sudah bersyahadat. Siapa yang menyaksikan? Jadi sebenarnya dia diam-diam sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya. Lalu dia berangkat perang, berangkat ke camp, ke tempat kaum muslimin ketika itu. Maka dia ulang lagi bersyahadat. Kemudian Bapak Ibu, di perang Uhud kita mengalami kekalahan karena adanya kemunafikan ya dari pasukan pemanah yang di Gunung Uhud. Maka kita kalah ketika itu dan Usairim terbunuh. Bapak Ibu, hijrahnya Usairim itu diawali bukan karena semata-mata mencari ridho Allah, tapi nggak ada teman. Tetapi sesampainya di camp kaum muslimin, dia kembali bersyahadat, menguatkan keyakinannya, lalu dia terbunuh. Maka Rasul mengatakan dia salah satu penghuni jannahnya Allah. Usairim jihad, dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah. Kemudian Abu Tolha. Nah, kita bukalah sirah sahabat dan sahabiah. Bapak Ibu, Abu Tolha juga salah seorang sahabat yang mendapatkan informasi, dikhabarkan oleh Rasulullah salah satu penghuni jannahnya Allah. Jadi Bapak Ibu, Abu Tolha ini jatuh hati pada seorang perempuan cantik, janda, cantik, muda, anaknya baru satu. Abu Tolha ini dia kaya raya, salah satu tokoh di kabilahnya dia. Nah, Abu Tolha mendatangi seorang wanita. Seorang wanita ini bernama Rumaisah atau Gumaisyah atau Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini Bapak Ibu, dia punya kisah yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke kisah inti tadi. Jadi ketika Rasulullah mengajak saudara-saudaranya, dunsananya, sedulur-sedulurnya, tetangga-tetangganya masuk Islam, maka Ummu Sulaim ini salah satu dari 70 orang yang merupakan as-sabiqunal awalun masuk Islam.
Ummu Sulaim ini adalah bibi Rasulullah dari jalur ibunya Siti Aminah, bibi Rasulullah. Nah, Ummu Sulaim ini ketika mendapatkan dakwah Islam, dia langsung menyatakan dirinya sebagai seorang muslimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu, Bu, yang pertama kali diajak oleh Ummu Sulaim ini adalah suaminya. Suaminya bernama Malik bin Nadar. Wahai suamiku Malik, mari kita bersama-sama menuju fitrah kita, Islam. Kata Malik, lah tidak. Tuhanku adalah Tuhan nenek moyangku, Lata dan Uzza. Maka Ummu Sulaim berkata, baiklah kalau begitu. Kemudian Ummu Sulaim mengajak anaknya yang baru berumur 7 tahun, Anas. Wahai Anas, coba ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anas mengucapkan. Apa kata Malik? Ummu Sulaim, kenapa kau ajak pula anakku mengikuti agamanya Muhammad? Kata Ummu Sulaim, wahai Malik, saya sebetulnya mengembalikan dia ke fitrahnya, bahwa kita adalah umat dari seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bercerai. Jadi mereka bercerai itu dalam rangka akidah, mempertahankan akidah. Seperti apa dramanya Bapak Ibu bisa bayangkan. Suami kan lebih berkuasa di rumah. Ketika istri mengajak dia menolak, maka jangankan piring yang berterbangan, mungkin lampu-lampu berterbangan juga nih, meja-meja berterbangan juga, tapi tidak dikisahkan di dalamnya. Nah Bapak Ibu, ketika Ummu Sulaim sudah menjadi janda muda, belumlah selesai masa idahnya, maka datanglah Abu Tolha. Nah, ya Ummu Sulaim, ketika masa idahmu selesai, aku ingin menikahimu. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Tolha, saya tidak mau menikah dengan laki-laki yang musyrik. Loh, di mana letak musyriknya? Tuhanku Tuhan nenek moyang. Semua orang Mekah, orang Arab menyembah Tuhan kami Lata dan Uzza. Maka kata Ummu Sulaim, wahai Abu Tolha, saya bahkan tahu siapa yang membuat Lata dan Uzza yang engkau sembah, yang nenek moyangmu sembah itu saya tahu orangnya. Mestinya dia yang engkau sembah, karena dia yang menciptakan Lata dan Uzza. Abu Tolha berpikir keras, mukanya memerah, berbalik pulang. Tapi cuma 3 hari Pak. Ini janda cantik sekali, mempesona masalahnya. Datang lagi Abu Tolha, kemudian dikatakan, wahai Ummu Sulaim, saya masuk agama Muhammad. Saya bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi engkau harus mau jadi istriku. Jadi hijrahnya dia karena janda cantik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisahnya menarik memang. Nah, Ummu Sulaim ini adalah wanita yang tidak hanya cantik tapi juga cerdas dan soleha. Engkau harus ikut majelisnya Rasulullah dan jadilah orang yang paling utama dan dekat dengan Rasulullah. Maka disitulah dibina, ditarbiyah oleh Rasulullah. Jadilah Abu Tolha itu seorang pejuang, seorang mujahid yang meluruskan niatnya karena Allah. Dia berhijrah karena Allah, maka Allah pun menjadikan dia pribadi yang mulia, Abu Tolha. Jadi ada orang hijrah karena ingin menikahi seorang gadis, karena ingin menikah dengan seorang laki-laki yang soleh. Itu bisa jadi ada tahapan proses, tidak bisa saklak begitu saja.
Tapi seiring berjalannya waktu dengan terus belajar, maka niat akan terus diperbaiki, dan diperbaiki. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah. Barang siapa yang berhijrah karena wanita, dia hanya mendapatkan wanita itu. Barang siapa yang berhijrah karena harta, dia hanya mendapatkan harta itu. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung pada niat. Kunci amal itu niat. Kalau niatnya benar, amalnya sesuai dengan kaifiat yang diajarkan oleh Rasulullah, maka amalnya diterima dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Kita di dunia butuh uang, kemana-mana butuh uang. Walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Di akhirat kita butuh satu, pahala. Kita butuh pahala. Rasulullah saja masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena pahala. Iya, tapi rahmat Allah itu kuncinya adalah amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu seperti dua jari ini bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, berbuat kebaikan dalam ketaatan. Seperti dua jari. Jadi untuk mengundang rahmat Allah, amal soleh. Tidak bisa hanya duduk-duduk saja terus hidup kaya, mati masuk surga. Pret. Itu pemimpi di siang bolong itu. Tidak ada, Pak. Kita lihatlah pada perlombaan kejuaraan dunia. Lomba lari. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah orang yang bisa jadi sudah 10 tahun belakangan terus berlatih. Sabar, tabah. Hingga di momentum perlombaan dia keluar sebagai pemenang. Masuk surga, mendapatkan surga juga begitu. Tidak bisa hanya duduk-duduk berpangku tangan, berleha-leha, terus mimpi masuk surga. Emang surga nenekmu? Tidak ada yang gratis. Makan siang aja nggak ada yang gratis, apalagi masuk surga. Berjuang dan berjuang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Berjuang, harus bekerja keras. Yang masih jomblo nih, jomblowati fisabilillah, cari laki-laki yang soleh, para bujang-bujang yang soleh. Yang bujang-bujang juga cari para gadis-gadis yang soleha. Nah, itu langkah pertama. Selanjutnya kita bahas di momen yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu lagi, Ustaz? 5 menit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah awali bahwa berhijrah itu adalah langkah untuk meraih kelapangan hidup, rezeki yang luas, kehidupan yang lapang. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 100 tadi. Kenapa kita mesti berhijrah? Sudah kita sampaikan. Apa hikmah dari hijrah? Satu, bahwa hidup harus lebih baik. Harus lebih baik. Kalau lingkungan kita saat ini di mana kita tinggal tidak mendukung ketaatan kita kepada Allah, carilah Bu tempat tinggal yang baru. Kalau sekiranya bahkan pasangan kita pun sudah diberi peringatan, sudah diingatkan, sudah dibina, tidak juga ada perubahan, tinggalkan, cari yang baru. Keras banget Ustaz. Iya, hidup ini hanya sebentar. Jangan habiskan waktu kita bersama orang-orang yang tidak membuat kita berubah menjadi lebih baik. Iya. Ustaz, tapi istri saya alhamdulillah dari waktu ke waktu dia mau mengikuti nasihat saya walaupun pelan-pelan, tidak serta-merta totalitas. Nah, itu pertanda dia
masih menganggap kita sebagai suaminya. Pertahankan itu, dibina, jangan dibinasakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu, Imam Ali mengatakan, Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang apabila hari ini sama dengan hari yang telah berlalu, dia merugi. Siapa saja yang merugi? Saya juga termasuk merugi, Bu. Merugi. Di Ramadan kemarin semangat beribadah luar biasa. Khatam Quran berkali-kali. Tapi sampai sekarang belum juga khatam satu kali pun. Dulu waktu kecil hafalan banyak. Sekarang tinggal awal dan akhir aja lagi. Karena yang awal sering dipakai waktu sholat berjamaah. Yang akhir juga sering dipakai. Tengahnya hilang. Jadi kita mesti berubah jadi lebih baik. Kalau dulu penampilan kita itu tomboy, sekarang penampilan kita syariah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Itu hijrah itu. Kalau yang dulu kita itu masih suka keluyuran malam, sekarang kita banyak habiskan waktu kita untuk baca Quran, berzikir bersama anak-anak, itu hijrah. Kalau yang dulunya kita malas, maka saat ini kita rajin, itu hijrah. Kalau yang dulu motivasi kita itu adalah dunia, harta, tahta, wanita, sekarang motivasi kita ridho Allah, itu hijrah. Ibu layani suami di rumah dengan penuh pelayanan terbaik. Itu karena Allah, ingin mencari ridho Allah. Walaupun dihargai atau tidak, kita tetap memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita melakukan karena Allah, bukan karena suami. Suami istri cerewetnya minta ampun, cerewet terus. Dikasih juga diomelin, gak dikasih apalagi. Maka kita bersabar. Bersabarnya suami karena Allah, itu hijrah. Kalau yang dulu nggak begitu kaku, sekarang romantis, nah itu hijrah. Jadi hijrah itu perubahan ke arah yang lebih baik. Terakhir saya sampaikan sebuah doa. Jadi esensi dari hijrah yang pertama adalah penyelamatan akidah. Bahkan kalau ada tempat pendidikan yang sekiranya tidak membuat anak kita berubah jadi lebih baik, lamban sekali, pindahkan sekolahnya. Pindahkan sekolahnya, cari sekolah yang lebih baik. Nah, gitu. Akidah. Yang kedua, esensi dari hijrah adalah takwa, Bapak Ibu. Takwa. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa ya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan ada sebuah doa di mana Rasul selalu membacanya. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qulub ala dinik. Ya musarriful qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu. Dari sekarang hingga akhir napas ini konsisten dengan agama Allah sebagai seorang muslim. Ya musarriful qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah yang menguasai hatiku, hati kami. Teguhkan, arahkan, bimbing hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jadi dua itu. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah taat, takwa. Nah itu sekiranya sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Sepertinya masih pengantar saya tentang hijrah ini. Ada dua hal yang menarik yang beliau sampaikan. Pentingnya kita kembali memperkuat
akidah kita. Yang kedua pentingnya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sebagai momentum perubahan di tahun Hijriah ini. Banyak sekali pertanyaan kita di link Zoom kita ini Ustaz. Kita pilih saja beberapa karena waktu yang cukup singkat ini. Pertama ada dari Bu Aperianti Jaya SPD SLBN 1 Kubung Kabupaten Solok. Mana Pak Suyanto tadi? Ini di SLB yang bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Mau nanya ini, mohon penjelasan. Kalau dilihat zaman sekarang hijrahnya kita lihat dari zaman Orde Lama ke zaman digital. Di zaman digital ini semua orang tua murid kebablasan. Nah, selaku pendidik di sekolah, apa kira-kira bentuk hijrah yang perlu kita lakukan pada zaman digital ini, Ustaz? Karena digital ini sudah digunakan untuk hal-hal yang kebablasan. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, era digital itu sebetulnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang luar biasa. Kalau di pengajian ini kebaikan yang kita sampaikan, ilmu, wawasan itu hanya dinikmati oleh sebagian atau yang ada di pengajian ini. Kadang juga nggak semua, karena ada yang tidur, ada yang ya sambil dengerin juga ngerjain apa, tapi fokusnya kemana? Badan di sini, hati entah di mana, gitu ya. Jadi juga nggak semua. Begitu juga yang di Zoom. Kadang Zoomnya dibuka tapi orangnya tidak ada. Dipanggil bapak yang ganteng, sudah 10 kali gak muncul-muncul. Kita heran juga, ternyata muka yang ditampilkan itu adalah video beliaunya. Jadi video gini-gini, jadi kelihatan seperti face wajahnya gitu. Jadi era digital ini peluang emas bagi kita untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Ibu, kita mengenal di dalam agama kita ada namanya dosa jariah, juga ada namanya pahala jariah. Maka dengan era digital ada namanya pahala jariah. Untuk mendapatkan pahala jariah ini sebetulnya yang perlu kita kuatkan dari anak-anak kita adalah bagaimana kita mensosialisasikan, terus mengedukasi mereka manfaat dan buruknya, baik dan buruknya, manfaat dan mudarat bagi mereka. Sampaikan, nah era digital itu peluang bagi kita untuk menjadi orang yang hebat, orang yang baik. Satu, kalian bisa menjadi inspirator. Rekam video yang menginspirasi seorang anak taat, tunduk, mencintai ibunya, contoh. Gimana sebelum ke sekolah dia cium tangan ibunya, dipeluk ibunya, minta doa ke ibunya. Kemudian ada juga video ketika di rumah dia membantu ibunya, mendengarin omongan ibunya. Kan kreativitas anak-anak muda sekarang itu luar biasa. Itu ketika di-share lalu menginspirasi orang lain, pahala. Amal jariah. Tapi ketika di digital ini seperti di TikTok, joget sana joget sini, goyang pinggul, goyang inul, nah itu justru menjadikan ladang dosa jariah. Harus kita sampaikan ke dia, kamu jadi orang baik atau pengen jadi orang buruk, orang jahat? Sampaikan ke dia. Kalau jadi orang baik, kita akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, berkahnya akan turun, rahmatnya akan kita dapatkan, pertolongannya akan kita raih. Hidup ini akan lapang, rezeki kita akan dimudahkan, kita akan disayang oleh banyak orang. Kenapa? Karena yang langit menyayangi kita, maka yang di bumi pun akan mencintai kita. Sampaikan itu Pak Bu. Ketika anak melakukan hal-hal yang salah dengan sosial media mereka, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dicap anak yang jahat, anak yang jelek, enggak. Thomas Alva Edison itu enggak ada guru yang menyayangi dia dulu. Dari satu sekolah ke sekolah yang lain, bahkan di kecamatannya itu tidak ada satupun sekolah yang menerima dia, si Thomas. Karena anaknya di samping dia itu keras kepala, tekun, tidak mau dengerin omongan guru.
Sehingga nggak ada guru yang mau terima dia. Ditolak semua, sekolah nolak semua. Hanya ibunya yang melahirkan saja yang masih sayang sama dia. Tapi apa jadinya Pak Bu? 10.000 lebih hak paten itu milik Thomas Alva Edison. Sampai sekarang dia masih punya organisasi jaringan amal yang terus dibagi-bagikan. Ini lampu pijar ini kan karya anak bandel ini. Kalau nggak ada Thomas, anak yang bandel, anak yang nakal, nggak ada lampu pijar ini. Nah, jadi seorang pendidik itu perlu sabar, perlu bijak. Sampaikan ini manfaatnya, ini buruknya. Gitu. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tergantung bagaimana kita menggunakan digitalis ini untuk hijrah kita. Lawan hijrahnya apa nih Ustaz? Kalau hijrah kan pindah pada yang baik. Kalau lawan hijrah berarti tambah buruk gitu ya. Baik, Bapak Ibu di sini ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Ini kayaknya sudah hijrah semua nih Ustaz. Alhamdulillah jadi ustaz-ustazah soleh-solehah gitu. Ada pertanyaan juga dari Ibu Noviana Idaningrum ini dari Cabdin 3. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar senantiasa dapat memelihara komitmen untuk hijrah? Bagaimana caranya? Untuk memelihara komitmen itu sebetulnya tidak susah Pak. Tidak susah. Yang pertama ada dulu dari kalangan tabi'in. Jadi ini berat ini, tapi enggak apa-apa, saya sampaikan Bapak-bapak Ibu-ibu. Ada seorang tabi'in di kamar tidurnya itu digalinya sebuah lubang kuburan untuk dia. Ada batu nisannya juga ditulis namanya. Jadi setiap kali dia tidur, dia akan melihat itu. Dan seringkali dia tidak bisa tidur sebelum dia beramal sebanyak-banyaknya hingga kelelahan. Setelah lelah dia baru tertidur sendirinya. Jadi kalau di dalam kamar kita itu ada kuburan, bisa tidur enggak Pak Bu? Bisa tidur enggak? Apalagi yang tertulis Ali Margosim, wafat titik masih kosong, bisa jadi besok kan wafatnya. Tengok itu, bisa tidur enggak? Enggak. Itulah yang dilakukan oleh tabi'in tadi. Sehingga dia selalu baca Quran. Bahkan semalam itu dia bisa khatam Quran sampai pagi dia. Tahajud gitu. Karena sudah lelah barulah dia tertidur dengan kualitas tidur yang luar biasa. Jadi tidurnya hanya 1 jam, 2 jam. Tapi kualitasnya kualitas tertinggi dari tidurnya. Kan ada orang Pak seperti Buya kita, Buya Mahyildi, perjalanan 3 hari kemana itu, beliau kan tidurnya di mobil, hanya 1 jam 2 jam, tapi kualitas tidurnya mencapai titik tertinggi klimaks. Jadi tidur sejam tapi nikmatnya itu luar biasa. Nah seperti itulah tabi'in tadi dia. Jadi orang kalau banyak mengingat akhirat, tidak perlu ilmu itu saja, ilmunya dia akan istiqomah itu, akan memelihara itu hijrahnya dia. Jadi ibu-ibu yang dulu mungkin jilbab hanya sampai di sampai di leher atau jilbab neraka gitu kan. Tapi saat ini sudah berubah menjadi lebih baik, menutupi bagian dada, syar'i sekali. Tiba-tiba tetangga bilang, alim sekarang mau masuk surga kayaknya. Nah, kita harus menanggapi alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Itu aja caranya, karena kita punya orientasi yang jelas. Apa orientasi kita? Mencari ridho Allah. Yang penting Allah ridho. Manusia ndak ridho ndak apa-apa. Karena hidup kita itu tergantung sama Allah. Yang ngasih kita rezeki siapa? Allah. Yang ngasih kita kesehatan siapa? Allah. Yang memberi kita kudrat sehingga kita bisa sampai di sini, Allah. Yang masih memberi kita akal yang waras siapa? Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki pemberian dari Allah. Jadi yang dicari itu ridho Allah saja.
Kalau Allah ridho, insya Allah yang lain akan ridho. Toh kalau ada yang tidak ridho, maka kita pun tidak mempersoalkan. Karena Nabi pun yang mulia, yang maksum, juga banyak orang yang tidak menyukainya. Itu kaum munafik, kaum kafir, dan lain sebagainya. Jadi gitu Bapak Ibu, banyaklah kita mempersiapkan akhirat. Cobalah tengok teman SD kita yang sudah menghadap ke Allah udah berapa banyak. Teman SMP, teman SMA. Cobalah tengok orang tua kita masih ada apa enggak? Setelah orang tua kita kan kita lagi, karena kita juga orang tua. Ya enggak? Di Dinas Pendidikan Sumbar ini saja sudah berapa banyak yang sudah menghadap kepada Allah. Nah, selanjutnya siapa? Ya kita yang hadir di sini. Siap-siap aja nunggu tiketnya datang. Tiket antriannya datang. Nah, yang menjadi persoalan, sudah ada persiapan apa belum? Sudah ada persiapan apa belum? Bapak mertua saya punya teman seorang laki-laki yang gagah, badannya atletik, setiap pagi olahraga. Bapak saya mencangkul di kebun, dia bilang, "Hai, gimana kabarnya? Pripun kabare? Sehat api?" Nah, dengan wajah ceria, cerah ceria, ya kan? Jogging Pak, celana Hawaii, ya kan? Jogging, cerah ceria itu. Bolak-balik. Terus di dekat kebun bapak saya itu ada tempat duduk, nah, palantah kalau di Jawa. Duduk dia di sana. Bapak saya masih nyangkul. Udah setengah jam nih orang nih kok enak banget duduk di sana ya. Udah 1 jam masih duduk di sana. Bapak saya mau pulang, mau zuhur, dia masih duduk di sana. Ini udah enggak beres ini. Ditengok ternyata enggak ada lagi nafasnya. Padahal paginya lari pagi Bu, setiap pagi lari. Masih hello, hai, hello. Kabar sehat. Pripun kabare, karena dia di Jawa Tengah kan. Pripun kabare? Apa. Duduk istirahat rupanya udah enggak ada. Jadi kita semua menunggu antrian. Yang muda-muda jangan bangga, saya juga jangan bangga. Jangan pula lihat tuh, yang udah sepuh-sepuh, yang uban-ubanan, yang sudah asam urat, itu nunggu antri itu. Kalau kalian ngomong seperti itu keliru kalian. Salah. Jangan menganggap yang tua yang akan mati, yang muda pun akan mati, besok bisa jadi mati. Jadi jangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memelihara keistiqomahan, yang pertama adalah banyaklah kita mengingat akhirat kita. Di dunia ini kan sebentar. Ibu punya gedung berapa Bu? Bisa enggak Ibu bawa nanti itu di kuburan? Enggak bisa kan? Mobil juga enggak bisa. Tanah, sawah, kebun enggak bisa. Lalu yang kita bawa apa? Amal soleh. Amal soleh yang akan kita bawa. Nah, itulah yang membuat kita istiqomah. Lain dari itu enggak ada. Motivasi tertinggi untuk seseorang istiqomah itu akhirat. Bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan kita, Allah. Jadi yang punya gelar banyak pun jangan bangga, karena semua kita akan ada gelarnya. ALM, almarhum. Tidak perlu sekolah dapat gelar juga nanti, ALM. Yang disayang Allah, almarhum. Masya Allah. Kita akan menghadap kepada Allah yang Maha Penyayang. Makanya kita kasih gelar almarhum, almarhumah. Jadi ibu sekalian, kita bekerja untuk meraih ridho Allah. Itu Ustaz. Langsung doa ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih afdolnya pertemuan kita pagi ini, kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita ini dan memberikan pahala yang banyak, melipat gandakan pahala atas kehadiran kita di ruangan yang berbahagia ini mengikuti kajian ini. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya malikal mulk, ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Ghaffar yang Maha Pengampun. Kami adalah hamba-Mu ya Allah yang banyak dosa dan kesalahan. Maka ampunilah ya Allah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah begitu bersusah payah melahirkan, membesarkan, mendidik dan merawat kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami dengan cinta yang tulus. Ampunilah dosanya ya Allah. Berilah rahmat-Mu ya Allah bagi mereka yang hidup. Berikanlah kesehatan. Berilah rezeki ya Allah. Berilah ya Allah keselamatan. Dan bagi dari orang tua kami yang sudah meninggal, ampunilah ya Allah. Lapangkanlah kuburnya. Berilah nikmat kubur. Ya Allah, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami, anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami seorang suami yang soleh. Jadikanlah kami istri-istri yang solehah, orang-orang yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dari hal yang tidak berkenan. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan, dan semua yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat saya dan kita semua yang hadir. Semoga kita semua senantiasa dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.